Ya, terima kasih masih bergabung bersama kami di Create Up dan saya kembali hadir menemani Anda begitu ya. Ini kalau tadi sempat menghilang dulu Prisa yang bawain Market Buzz, sekarang kita kembali berdua ya. Kita spesial ya Wiki ya, Betul karena ini sekali. mau akhir tahun 2022 jadi narsumnya juga spesial, kita undang ke studio. Betul sekali. Nah ini bicara mengenai ekosistem dari perusahaan rintisan, tentu saja tidak lepas dari peran dari investasi yang dilakukan oleh venture capital. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai refleksi dan proyeksi funding perusahaan rintisan. Sudah bergabung bersama kami di studio Bapak Edi Danusaputro, beliau adalah Ketua Umum Avesindo. Apa kabar Pak Edi? Pak Edi, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Makasih. Jelang holiday Pak Edi menyempatkan untuk kesini ya. Oh iya, kita finish strong. Finish strong. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kalau bicara mengenai tren pendanaan perusahaan rintisan oleh venture capital, selama tahun 2022 seperti apa dan apa yang mempengaruhi dinamikanya Pak Edi? Saya punya data sampai dengan kuartal 3 tahun ini, 2022. Dan dibandingkan periode yang sama di tahun 2021, investasi modal Ventura ke startups justru naik. Kira-kira 15% dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Jadi apakah modal Ventura masih tetap invest? Iya. Nilai rupiahnya meningkat, tapi jumlah deals-nya berkurang. Jumlah deals-nya berkurang. Jumlah number of deals-nya berkurang, tapi the size of the deals-nya naik. Artinya lebih milih-milih sekarang ya? Itu dia, investor lebih selektif. Kita nggak seperti mungkin 3-5 tahun yang sebelumnya yang kita jor-joran. Istilah kita, ya mohon maaf, istilah kita adalah spray and pray. Kita sebar aja banyak-banyak gitu ya. Sambil berdoa. Nah, kita guyur aja pasar dengan banyak investasi, dengan tahu bahwa akan ada yang hilang uangnya, akan ada yang sukses, dan yang sukses itu mudah-mudahan menutupi yang rugi. Ya. Kita udah nggak bisa lagi yang namanya spray and pray itu. Kita harus lebih selektif. Oke. Apakah ini juga berkaitan dengan banyak sekali valuasi dari perusahaan rintisan yang tinggi sehingga kemudian secara jumlah deal nggak bisa banyak, tapi kemudian hanya dilakukan ke beberapa perusahaan rintisan, tapi dengan valuasi yang dikatakan oke lah gitu, yang walaupun memang secara valuasi tinggi begitu. Ya memang kita nggak bisa pungkiri, ini pertanyaan bagus ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa invest ke startups itu nggak jauh beda dengan invest ke aset kelas lain. Entah itu saham, emas, komoditas, properti dan segala macam, di mana selalu akan ada kenaikan harga aset dan akan ada koreksi dan penurunan. Nah, apa yang terjadi di ekosistem Indonesia selama 10-12 tahun terakhir, yaitu adalah berdirinya ekosistem startup di Indonesia, selama ini kita hanya mengalami kenaikan. Valuasi naik terus. Kan nggak mungkin sebuah aset kelas apapun itu, valuasinya naik terus. Pasti akan terjadi koreksi. Dan koreksi itu sudah dan sedang terjadi saat ini. Jadi sebagai investor, apakah kita senang dengan koreksi ini? Ya sebenarnya nggak juga. Cuman ini buat kita ini maturity atau proses pendewasaan dari ekosistem kita, di mana harga saham atau harga valuasi startup ini terkoreksi ke level yang menurut kita lebih wajar. Karena jujur 3-5 tahun terakhir agak overvalued. Oke. Jadi sebuah investasi itu nggak mungkin selalu membentuk garis lurus ke atas. Ada kalanya ini turun, tapi ini tergolong masih wajar. Saat ini masih wajar. Dan menurut saya ini necessary evil. Harus terjadi. Karena kalau enggak, ya terlalu mahal. Kalau kemahalan siapa yang bisa invest? Tapi yang menjadi catatan sebenarnya apa? Ketika itu sudah mengalami koreksi, ya asalkan apa nih agar bahwa kondisi dari market saat ini masih tergolong ya wajar. Ada beberapa indikator. Satu tentunya top line, yaitu adalah revenue. Kita harus lihat revenue-nya ini sustainable atau tidak. Kita mau bicara fintech, edutech, healthtech, e-commerce, logistics, apapun itu, kan kita harus melihat top line-nya, revenue-nya. Apakah revenue-nya itu growth-nya itu masuk akal? Kan nggak mungkin sebuah bisnis growth-nya 100% setiap tahun gitu kan, double dalam setiap tahun kan nggak sustainable juga gitu ya. Jadi itu satu. Yang kedua, cara dia mendapatkan revenue tersebut, apakah bakar uang, ya, apakah promo, cashback, kickback, apapun itu ya, itu apakah terus-menerus dilakukan? Karena menurut kita itu tidak sustainable. Kita sih dalam berbisnis, kita mau buka kedai kopi aja ya. Kalau kita promo diskon terus ya semua laku, tapi kan nggak profitable gitu kan. Betul. Nah, jadi cara mengelola startupnya juga kita perhatikan. Yang terakhir ya tadi saya bilang profitability. Ujung-ujungnya kan startup ya perusahaan juga harus profitable. Mohon maaf, Indonesia udah mungkin lebih dari 10
unicorns. Tapi kalau kita lihat mana yang sudah profitable, mungkin hanya 1, 2, 3 yang sudah profitable. Nah itu yang menurut kita kurang. Jadi startup itu saya oke kalau di awal dia bakar uang untuk mendapatkan revenue, tapi ujung-ujungnya harus profit dong. Betul, oke. Bicara mengenai masa-masa koreksi, saya pengen menggali sudut pandang dari venture capital terkait dengan layoff dari perusahaan rintisan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah Anda melihat ini adalah just another day in business activity gitu ya? Atau ya jadi satu hal yang kayaknya harus cukup alert untuk tahun 2023? Ya, kita sebagai investor, saya dan teman-teman kita sebagai investor itu kita tidak senang kalau terjadi PHK, terutama dampak ke sosioekonomi secara makro ya. Bagaimanapun juga kan yang di PHK itu adalah orang yang mungkin harus menghidupi keluarga, harus hidup dan sebagainya. Tapi kita juga apresiasi, suka atau tidak suka itu harus dilakukan. Kenapa? Lebih baik sebuah startup melakukan PHK, tapi dia survive, daripada dia tidak melakukan efisiensi, malah tutup. Oke, ini adalah sebenarnya sebuah langkah yang ya di satu sisi positif, artinya ada efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, ada upaya begitu ya untuk mempertahankan agar tetap survive dan kedepannya harapannya bisa growth gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh Pak Edi, tapi kita harus jeda dulu. Dan bisa bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Creative Power Breakfast, masih bersama dengan Pak Edi Danusaputro, Ketua Umum dari Amvesindo. Baik, mungkin Pak Edi Anda bisa sampaikan terkait dengan pertimbangan-pertimbangan venture capital sebelum chip in di perusahaan rintisan. Indikatornya sama nggak di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 gitu misalnya? Karena kan tadi disampaikan 2023 kayaknya akan lebih selektif gitu. Indikatornya kurang lebih sama, saya secara garis besar aja ya, saya nggak mau terlalu detail. Satu, problem apa yang sedang berusaha ditangani? What problem are you trying to solve? Yang kedua, what is the solution to the problem? Dan solutionnya kita memang lebih suka yang ada unsur teknologinya. Kenapa? Karena akselerasinya jauh lebih cepat. Yang ketiga, business model. Business model itu cara mendapatkan revenue. Apakah itu freemium, apakah subscription, apakah commission dan sebagainya, apapun itu ya. Terus kemudian kita ngelihat competition, regulation, dan terakhir kita lihat foundersnya. Oh, founder sangat penting. Itu saya mau nyebutnya terakhir, last but not least. Tapi sebenarnya itu yang paling penting karena ujung-ujungnya kan kita invest ke orang, ke founders. Jadi nomor satu itu sebenarnya adalah kita invest ke siapa foundersnya, timnya ya. Kan founders biasanya nggak hanya satu orang ya. Foundersnya ada beberapa orang, ya kita akan invest ke situ. Nah itu nggak akan berubah. 3 tahun, 5 tahun terakhir sampai 3-5 tahun ke depan itu tetap akan menjadi indikator atau metrik utama kita. Cuman kita sekarang lebih due diligence kepada bisnis model, terutama jangan terlalu banyak bakar uang dan harus ada path to profitability. Kita sadar bahwa startup kalau masih di early stage, 3 tahun ke bawah, belum profitable, nggak apa-apa. Tapi kalau tahun ketiga sampai tahun kelima, udah harusnya terlihat ada path to profitability. 5 tahun seterusnya seharusnya udah mulai profit dong. Kalau nggak profit ya nggak sustainable. Berarti Amvesindo ini lebih tertarik nggak yang di early stage, tapi apakah misalnya pemain misalnya agriculture gitu ya, yang sudah profit atau gimana sih? Jarang sih kalau yang early stage yang sudah profit ya. Kalau early stage masih 3 tahunan itu jarang yang sudah profit. Saya nggak bisa mewakili seluruh anggota asosiasi. Tapi memang saat ini trennya adalah lebih mungkin ke level Series A, Series B, yang di level seed dari dulu sampai sekarang mungkin itu mainannya angel investor. Oke. Jadi biarlah angel investor tetap yang invest ke early stage. Kita sebutnya friends, family, and fools ya. Itu yang menjadi early stage. Baru setelah itu venture capital masuk. Oke, artinya di tahun 2023 untuk pendanaan pre-seed atau tahap awal sekali itu tidak akan dilakukan oleh VC ya? Tidak akan dilakukan tapi sangat selektif. Oke. Sangat selektif. Yang baru saja mungkin mendapatkan pendanaan dari Amvesindo, boleh di-share? Saya nggak bisa mengatasnamakan seluruh anggota asosiasi karena kita terdiri dari banyak investor ya. Tapi kan beberapa kan sudah diumumkan tuh ada beberapa pendanaan dari berbagai sektor. Saya nggak mau nyebut nama startup, nanti kan saya dipikir menggoreng harga sahamnya gitu kan. Tapi kan listing di bursa ya? Iya, tapi kan beberapa sektor yang tetap masih diminati ya. Tadi ngobrol sama Wiki juga sebelum acara dimulai, menurut saya fintech tetap masih diminati, agri. Sekarang orang udah mulai melihat renewable energy tech lah ya. Dan segala macam yang lain. Jadi memang investor tetap invest. Cuma kita lebih selektif
karena kita tidak jor-joran seperti dulu. Oke, singkat terkait dengan resesi ke depan, sejauh mana ini mempengaruhi appetite dari VC untuk melakukan chip in di perusahaan rintisan? Kita tetap ada appetite, tapi kita akan lebih selektif. Kita akan invest ke startup yang memang bisa mengelola cash-nya. Tidak lagi kita startup melakukan fundraising cukup untuk 2 tahun. Dana operasional 2 tahun, enggak, mungkin kita lebih pendek landasan pacunya ya, kita sebutnya runway gitu ya. Jadi kita kalau mau tanya ke startup, kalian mau fundraise? Iya Pak Edi, untuk berapa lama? Ya kita untuk fundraise untuk dulu 2-3 tahun, mungkin udah agak jarang sekarang, mungkin untuk 1 tahun karena kita wait and see dulu. Oke, itu yang kemudian ditunggu sebetulnya ya, terkait dengan kepastian funding di tahun 2023 yang disampaikan winter is coming dan lain sebagainya, resesi dan lain sebagainya, tapi ada appetite ataupun mungkin ada selera ataupun ada keyakinan dari venture capital untuk tetap funding, tapi ya itu harus memenuhi matriks-matriks tadi, indikator-indikator tadi. Oke. Lebih stronger lah ya. Iya, walaupun singkat tapi ini kemudian menggambarkan apa yang terjadi di tahun 2022 dan apa yang mungkin diharapkan tahun 2023. Pak Edi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga memang ekosistem venture capital startup yang ada di Indonesia akan terus tumbuh lah ya. Oke, sukses selalu Pak Edi untuk Sampai jumpa. Vesindo juga dan happy holiday. Sampai berjumpa kembali. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru semua. Dan pemirsa, sebelum kami akhiri, kita akan update terlebih dahulu mengenai pergerakan IHSG sampai dengan saat ini dari pembukaan sesi 1 tadi ya. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,16%, kemudian Jakarta Lazada Index juga menguat 0,01%, LQ45 menguat 0,33%. Nampaknya kompak menguat di jam-jam terakhir di perdagangan di tahun 2022 nih Tri saya. Harapannya berlanjut sampai dengan closing nanti ya. Kita lihat pemirsa, BBRI masih bertahan menguat 1,64% di 4.950, CARE naik 0,42% di 478, Adaro menguat 0,28% di 3.810, BCA 0,29% di 8.600. Oke, untuk Adaro 0,26%. Saya berharap Wiki dia ke 0,28 bahkan lebih. Baik, oke. Berikutnya adalah saham-saham yang masuk dalam jajaran top loser sejauh ini adalah GoTo, BSBK, BULL, kemudian juga FPNI dengan pelemahan masing-masing 3,09%, 6,88%, 0,55% dan 1,72%. Itu dia pemirsa, review singkat seputar pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, dan kita lihat untuk sektoral keuangan masih memimpin 0,47%, konsumsi non primer 0,37%, properti kemarin memimpin penguatan sekarang melemah 0,41%, konsumsi primer turun 0,36%. Ya, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga perbincangan hari ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sopodatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.